Tips. Di video pembelajaran OOP Java kali ini, kita akan membahas tentang method of reading. Nah, apa sih method of reading itu? Dan ada apa saja di dalamnya? Nah, maka dari itu, simak video ini sampai habis. Karena kita akan membahas tentang konsep dasar inheritance beserta demo program inheritance-nya dan konsep dasar of reading beserta demo program of reading-nya. Oh ya, satu lagi. Nontonnya jangan di skip-skip ya. Sayang nanti kalau ketinggalan informasi pentingnya. So, cek di tips. Sebelum masuk dalam pembahasan of reading, aku bakal bahas sedikit terlebih dahulu tentang apa itu inheritance. Jadi, inheritance adalah sebuah konsep pemrograman di mana sebuah kelas dapat mewarisin atribut dan metode yang dimilikinya kepada kelas lainnya. Dan dalam inheritance ini, setidaknya kita bakal berhubungan dengan dua keyword, yaitu extend dan super. Extend adalah sebuah keyword untuk mengaplikasikan metode inheritance ini dalam sebuah kelas. Super adalah keyword yang dapat digunakan pada sebuah subclass agar dapat mengakses atribut ataupun metode yang dimiliki oleh superclass-nya. Tapi tergantung akses modifier-nya lagi, apakah mengizinkan atau tidak. Agar lebih mudah dalam memahami konsep dari inheritance, mari kita coba bayangkan contoh yang sederhana. Bayangkan hewan. Kemudian, hewan memiliki jenisnya lagi dan di sini kita buat mereka tergolongkan berdasarkan jenis makanannya, seperti ini. Dan peristiwa memecah hewan menjadi poin-poin lebih kecil ini yang disebut sebagai inheritance. Sekarang, posisi hewan yang awalnya hanya objek biasa telah menjadi superclass, dan kemudian herbivora kini posisinya adalah sebagai subclass. Sudah paham nggak kalian konsep dari inheritance-nya? Kalau belum, coba tonton lagi deh dari awal. Dan kalau sudah, mari kita lanjut ke aplikasi codingan programnya menggunakan bahasa Java. Jadi di sini kita mempunyai 3 kelas, yaitu core sebagai kelas utama, elektronik yang akan menjadi superclass, serta laptop yang akan menjadi subclassnya dari elektronik. Pada kelas elektronik, memiliki atribut dan metode yang bakal secara umum dapat digunakan oleh subclassnya ketika di inheritance. Dan cara untuk mengaplikasikannya adalah dengan menambahkan keyword extend, kemudian nama superclassnya pada kelas turunannya seperti berikut. Ketika sudah, maka atribut dan metode yang ada pada kelas elektronik sudah bisa diakses pada subclass dengan menggunakan keyword super. Dan ketika akan membuat objek, maka objek yang kita buat adalah objek dari subclassnya, bukan superclassnya. Dan selebihnya, pengaksesannya seperti biasa. Cukup mudah bukan? Selanjutnya untuk overriding akan dilanjut oleh teman saya Safa. Nih Saf. Oke Roni, makasih buat penjelasan inheritance-nya. Dan teman-teman, sekarang kita bakalan pindah ke materi overriding. Nah, jadi ada 2 istilah yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah overridden, di mana metode ini terdapat di dalam superclass. Dan yang kedua adalah overriding, di mana metode ini terdapat di dalam subclass. Nah, terus yang perlu kalian ketahui juga adalah sebelum kita mengoverride sebuah metode, pastikan metode itu adalah hasil dari inheritance atau metode itu bisa diinheritkan atau diwariskan. Nah, dari berlama-lama langsung aja kita masuk ke codingannya. Jadi kita bisa lihat di sini ada yang namanya superclass elektronik. Oke, di dalam sini sudah ada metode showInfo. Nah, metode inilah yang dinamakan metode overridden. Terus metode overridden ini akan kita tulis kembali di subclass laptop. Nah, inilah yang dinamakan overriding, yaitu menulis metode dari superclass di dalam subclass. Nah, seperti ini ya. Jadi, metode yang kita tulis kembali itu dapat kita modifikasi sesuai dengan apa yang ingin kita implementasikan di dalam programnya. Oke, untuk metode overriding, kita juga bisa memberikan anotasi seperti ini. Add override. Nah, anotasi ini memungkinkan kita untuk lebih mudah dalam mengecek
method overriding yang kita buat. Misalnya, sekarang namanya adalah show info. Tetapi apabila kita buat suatu perbedaan atau suatu kesalahan, misalnya kita tambahin show info 11. Nah, maka anotasi override ini akan mengecek karena di dalam superclass nama metodenya adalah show info tanpa 11 gitu. Jadi dia juga berfungsi untuk ngecek. Nah, ini memudahkan kita apabila kita menulis beberapa metode yang kita override dan dengan jumlah banyak gitu. Nah, terus beberapa yang harus diingat adalah untuk mengoverride suatu metode, kita harus pastikan bahwa parameter yang dipunyai itu sama seperti subclass. Nah, misalnya di elektronik ini punya parameter int pemilik. Nah, berarti di dalam laptop itu juga harus memiliki parameter yang sama. Tuh, lihat dia ngecek kan. Nah, berarti di sini kita harus menyamakan parameternya. Tuh. Oke, biar mantap lagi pemahamannya, kita review sedikit ya. Yang pertama, inheritance adalah metode pewarisan dari superclass atau parent kepada subclass atau childnya. Yang kedua, dalam Java itu ada overridden. Overridden adalah metode yang terdapat pada superclass, dan overriding adalah metode yang terdapat pada subclass. Yang ketiga, jika metode tidak bisa diwariskan, maka tidak bisa di-override. Makanya kita perlu menggunakan inheritance itu. Yang keempat, nah, untuk tipe data, tipe return, dan urutan data pada argumen method yang di-override harus sama dengan overridden metodenya. Yang kelima, access modifier pada overriding method tidak bisa lebih ketat daripada access modifier di overridden method. Yang keenam, jangan lupa nih, metode static, private, dan final tidak bisa di-override. Yang ketujuh, untuk memanggil overridden method melalui subclass dapat menggunakan keyword super. Yang ke-8 atau yang terakhir, dalam Java, suatu konstruktor tidak bisa di-override. Nah, keuntungan kita menggunakan metode overriding yaitu kode metode dari superclass tidak perlu mengalami perubahan sama sekali. Sementara di sisi lainnya, subclass mengimplementasikan kode metode tersebut sesuai dengan kebutuhan. Oke. Nah, itu tadi sedikit banyak penjelasan tentang metode overriding. Gimana? Mudah dipahami kan? Selamat mencoba ya, dan tetap semangat. Terima kasih. Sampai jumpa tips. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.